Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami mau belajar firman Tuhan dalam kesempatan hari bersejarah ini, yaitu hari Pentakosta, peringatan hari Pentakosta. Gereja-gereja memperingati hari pencurahan Roh Kudus, dan kami pun dalam Gereja Baptis juga melaksanakan ibadah dalam ibadah minggu ini. Dan kami berdoa biarlah setiap puji-pujian dan firman Tuhan yang kami sampaikan, biarlah Roh Kudus bekerja dan kami terberkati olehnya. Pakai hambamu dalam mengkomunikasikan firman pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perlindungan bagi kita dalam kesempatan ibadah hari Minggu yang sekaligus juga adalah peringatan hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari di mana bangsa Israel memperingatinya paling tidak dalam 3 pengertian. Pengertian yang pertama memperingati peristiwa di mana Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Yang kedua, memperingati kebaikan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel, khususnya dalam hasil panen yang mereka alami. Lalu kemudian yang ketiga ada suatu persembahan buah suruh. Ada semacam persembahan buah suruh yang diberikan oleh bangsa Israel sebagai bukti atau tanda kepemilikan Allah atas hasil panen yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta dalam Alkitab, Kisah Para Rasul, adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus. Hari di mana orang-orang Yahudi atau katakan orang-orang Israel memperingati Pentakosta seperti yang tadi saya kemukakan di awal, saudara-saudara, dalam 3 pengertian tadi. Tetapi Tuhan dalam kemahakuasaannya menggunakan momentum ini juga, saudara-saudara, menjadi peristiwa di mana terjadi pencurahan Roh Kudus sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ketika Dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke Yerusalem dan menantikan, aku akan mengutus Roh Kudus. Saudara-saudara, ini adalah peristiwa yang dialami oleh bangsa Yahudi, lalu kemudian murid-murid yang menerima Roh Kudus dalam peristiwa Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara hurufiah, ini adalah suatu peristiwa yang sudah terjadi atau telah digenapi. Saudara, jadi dalam bahasa Inggris itu come to an end. Jadi suatu peristiwa yang berakhir atau peristiwa yang sudah digenapi. Sudah digenapi. Jadi present passive infinitive itu adalah suatu yang menunjukkan penggenapan atau hasil akhir dari suatu tujuan ilahi. Kira-kira saudara. Jadi memang dalam memperingati peristiwa Pentakosta ini beragam
gereja dalam memperingati Pentakosta. Ada gereja-gereja yang berdoa sejak kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Sejak kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu ada berdoa setiap malam sampai 10 malam, dan puncaknya pada hari ini. Ya apapun pengertiannya, tetapi yang ada yang memiliki pengertian bahwa ya hari ini merupakan momen untuk mengalami yang namanya juga pencurahan Roh Kudus. Mengalami pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada juga gereja yang atau ada juga tokoh ya, gereja atau katakanlah juga hamba Tuhan atau tokoh yang mengatakan bahwa peristiwa Pentakosta ini juga terjadi. Kalau yang pertama terjadi di Kisah Para Rasul ya, yang kedua itu terjadi di China ya, di China atau di Amerika ya, yang ketiga katanya terjadi di Indonesia. Saudara-saudara, ini yang penting sekali untuk jemaat Tuhan mengerti bahwa secara hurufiah tadi jadi present passive infinitive, suatu tindakan yang memang sudah berakhir, suatu tindakan yang memang sudah digenapi, ya, sudah digenapi. Apa yang disampaikan Tuhan kepada murid-murid berkumpul di Yerusalem dan menantikan turunnya Roh Kudus, aku akan mengutus Rohku, ya peristiwa itu sudah terjadi, sudah digenapi. Jadi kita memahami bahwa peristiwa itu sudah terjadi, sudah tergenapi, dan itu dialami oleh para murid-murid, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pembelajaran bagi kita sebagai orang Kristen hari ini, ya, yang menjadi perenungan bagi kita orang Kristen hari ini dalam konteks kekinian ini, saudara-saudara, apa makna dari Pentakosta? Apa makna dari pencurahan Roh Kudus bagi kita? Apa makna pencurahan Roh Kudus bagi jemaat Tuhan? Ini yang menjadi perenungan bagi kita sebagai orang percaya. Apa makna? Dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, 13 yang sudah dibacakan oleh pemimpin acara tadi, saya mengambil paling ayat 1 sampai dengan ayat 4 saja. Saya mengambil ayat 1 sampai dengan ayat 4 saja. Secara khusus adanya tanda-tanda yang muncul di dalam ayat-ayat tersebut menjadi menarik untuk saya sharingkan kepada jemaat Tuhan. Waktu saya menempuh pendidikan di STI, saudara-saudara, dosen-dosen secara khusus mengeksposisi bagian Kisah Para Rasul ini, dan saya terberkat. Bahkan ada satu buku yang ditulis oleh para dosen-dosen yang berjudul Roti yang Mengenyangkan Jiwa, saudara-saudara. Dan penyelidikan terhadap teks Kisah Para Rasul oleh Pak Joni Sedi, Dr. Joni Sedi, Joni Yahya Sedi, itu saya sangat diberkati, saudara-saudara. Dan saya mau membagikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bahwa penyelidikan terhadap teks Kisah Para Rasul ini yang berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, lalu ada banyak multitafsir, ada banyak pemahaman-pemahaman terkait dengan teks ini, saudara-saudara, seolah-olah belum tuntas, belum clear hari ini. Nah, saya mau juga dalam kesempatan ini kepada jemaat Tuhan GBC, Gereja Baptis, saya mau menekankan tentang makna dari pencurahan Roh Kudus yang sudah clear, saudara-saudara, yang sudah digenapi. Nubuatan Yesus bahwa akan turun Roh Kudus itu sudah digenapi pada hari ke-50, saudara-saudara. Hari ke-50 di mana murid-murid, saudara-saudara, beribadah memuliakan Tuhan. Waktu Yesus naik ke surga, mereka pulang bergembira dengan sukacita dan memuliakan Tuhan, beribadah, menantikan turunnya Roh Kudus pada hari ke-50 atau hari ke-10. 50 itu kalau dihitung dari kebangkitan,
40 hari masa penampakan, lalu kemudian Yesus naik ke surga 10 hari kemudian, genap 50 hari, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Itu dalam pemahaman Pentakosta atau bagi kita gereja hari ini. Tetapi dalam pemahaman bangsa Israel itu berbeda, saudara-saudara. Hari Minggu ke-7, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, saya mau menekankan kepada kita sekalian, apa makna Pentakosta dalam kehidupan saya sebagai orang Kristen? Makna yang pertama dapat kita perhatikan di ayat yang ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Ayat 2, perhatikan baik-baik. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ada satu tanda yang muncul di situ, yaitu angin keras. Ada angin. Unik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dalam peristiwa Pentakosta, tanda pertama yang muncul adalah angin. Jadi turun bunyi tiupan angin keras. Istilah angin yang sering muncul dalam perjanjian baru. Istilah angin yang sering muncul dalam perjanjian baru itu menggunakan kata anemos. Namun dalam peristiwa ini yang dipakai bukan anemos, tapi menggunakan kata penoe atau penoes dari akar kata soe. Ini bukan soe yang ada di Kupang ya. Soe itu hidup, yang artinya hidup. Dan ini hanya dipakai 2 kali dalam perjanjian baru, dalam Kisah pasal 2 ayat 2 ini, dan juga di dalam Kisah pasal 17 ayat 25 yang diterjemahkan angin. Jadi pnoe atau zoe, noes. Dalam Septuaginta itu ada terjemahan Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Istilah ini menunjuk atau mengacu kepada Kejadian 2 ayat 7. Apa itu Kejadian 2 ayat 7? Nafas hidup yang dihembuskan kepada manusia ketika Tuhan menciptakan Adam dari tanah, lalu kemudian Allah menghembuskan nafas, saudara-saudara. Itu selaras dengan teks pasal 2 ayat 2, kata angin yang dipakai di sini. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ini berbicara tentang kehidupan, saudara-saudara, kalau ini berbicara tentang kehidupan dalam munculnya tanda angin dalam Kisah pasal 2, saudara-saudara, lalu kemudian ketika diteliti lebih lanjut berkaitan dengan penciptaan manusia, ketika Tuhan mencipta Adam, manusia pertama, lalu kemudian Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, maka tidak bisa diragukan lagi menurut saya makna pencurahan Roh Kudus bagi saya, bagi kita sebagai orang percaya adalah memberikan kehidupan baru. Jadi makna kehidupan, makna Pentakosta, makna pencurahan Roh Kudus bagi kita hari ini adalah memberikan kepada saya, kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kehidupan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita hidup sudah menjadi anak Tuhan. Kehidupan yang lama sudah ditinggalkan, sekarang menjadi orang yang baru. Mengapa? Karena kita sudah mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus. Secara teologi, Bapak Ibu dan saudara, secara teologi, kalau jemaat Tuhan, kalau saudara percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus. Kita mengalami yang namanya hidup baru, yang juga bisa diartikan kita sejak titik itu kita meninggalkan kehidupan yang lama dan kita mengenakan kehidupan yang baru. Kita mengenakan kehidupan yang baru, dan kehidupan yang baru yang kita kenakan ini bukan kehidupan yang mudah luntur, yang mudah pudar oleh waktu dan panas serta hujan, tapi
kehidupan yang baru yang dilekatkan kepada saya dan saudara adalah kehidupan yang permanen, yang baru, yang terus-menerus di dalam pimpinan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini makna Pentakosta bagi gereja Tuhan hari ini, saudara. Dan ini yang mau saya tekankan kepada jemaat Tuhan Gereja Baptis Citra Indah, bahwa makna Pentakosta bagi kita memberikan kehidupan yang baru dengan pencurahan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun, saya membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus mendiami hati saya, Roh Kudus mendiami hidup saya, Roh Kudus mengendalikan saya, Roh Kudus mengontrol saya. Oh, saya punya kehidupan yang baru. Yang lama saya tinggalkan, segala kejahatan, segala sifat-sifat yang buruk, saudara-saudara, saya tinggalkan. Nah, saya berjalan dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Itu makna Pentakosta bagi kita. Itu sebabnya ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dipengaruhi oleh Roh Kudus. Kalau kita menerima Roh Kudus, kita percaya Roh Kudus dan Roh Kudus diam di dalam hati kita. Jadi kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara belum percaya Yesus dan belum didiami oleh Roh Kudus, hari ini buka hati, terima Dia dan alami pencurahan Roh Kudus hari ini. Buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus akan mendiami hati dan hidup saudara. Maka dalam proses menjalani kehidupan, kita dipengaruhi oleh Roh Kudus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dipimpin, kita disertai, kita ditolong oleh Roh Kudus, kita dihibur, kita dikuatkan oleh Roh Kudus, karena Dia sudah ada di dalam hati kita. Peristiwa Pentakosta mengingatkan kita pada hal-hal yang penting seperti ini. Yang kedua, saudara-saudara, makna dari Pentakosta, makna kita. Peristiwa Pentakosta mengingatkan kita pada hal-hal yang penting seperti ini. Yang kedua, saudara-saudara, makna dari Pentakosta, makna dari pencurahan Roh Kudus bagi gereja, bagi saya dan saudara-saudara, bagi gereja Baptis. Yang kedua ada tanda yang muncul yang kedua. Di ayat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka apa? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Wow, tanda yang kedua yang muncul di situ apa? Lidah-lidah seperti nyala api. Tanda kedua ini adalah peristiwa yang mirip sekali dengan pengalaman Musa, Bapak Ibu dan saudara. Ini tanda mirip sekali dengan pengalaman Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, bahkan lebih ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan bisa lebih dari ayat 10. Apa peristiwanya di sana? Ketika Musa mau melakukan tugas atau mengembalakan, tiba-tiba dia melihat ada api di semak belukar, dan api itu tidak menghanguskan, api itu tidak membakar semak itu. Lalu Musa mendekati api itu. Musa mendekati api. Di dalam api itu terdengar suara Tuhan. Inti dari suara Tuhan adalah Musa dipanggil untuk membebaskan umat Tuhan yang diperbudak di tanah Mesir. Wow, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Musa berkata, bagaimana mungkin? Musa melihat dirinya, dia adalah buronan. Musa melihat kemampuannya sangat terbatas. Sekarang dia harus kembali ke tanah Mesir dan menghadap Firaun dan membebaskan
umat Tuhan yang diperbudak di tanah Mesir. Wah, ini sesuatu yang sulit sekali. Di tengah-tengah keterbatasan dan keraguan Musa secara manusiawi, perhatikan baik-baik. Di tengah api dalam semak belukar itu, Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku menyertai engkau. Pergilah, aku menyertai engkau." Tugas diberikan kepada Musa. Ada tugas yang diberikan kepada seorang Musa, seorang yang terbatas, seorang yang kurang, bahkan menjadi buronan. Tuhan memberikan garansi penyertaan kepada dia. Aku menyertai engkau. Kalau mereka bertanya, siapa yang menyuruh engkau? Musa bertanya kepada Tuhan. Tuhan berkata, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Aku adalah aku. Tuhan memberitahukan kepada Musa bahwa yang mengutus dia adalah Tuhan, bukan manusia. Karena yang mengutus dia adalah Tuhan, maka Musa di tengah-tengah api dalam semak belukar itu ada suatu penugasan yang diberikan kepada seorang Musa, dan Musa berani dan mengambil keputusan untuk pergi. Nah, sejarah mencatat Musa dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Apalagi dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9, pemanggilan Yesaya. Yesaya juga anak muda, Yesaya terbatas, Yesaya kurang dalam banyak hal, bahkan tidak pandai berbicara. Serafim mengambil bara yang dari atas mesbah, serafim mengambil bara, lalu kemudian menyentuhkan di bibirnya si Yesaya. Apakah bibirnya Yesaya terbakar? Tidak. Lalu kemudian setelah bara itu yang dibawa oleh serafim tadi menyambar bibirnya si Yesaya, lalu kemudian Tuhan bertanya, siapakah yang akan aku utus? Yesaya yang tadinya bilang tidak mampu, langsung dia bilang, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah. Dari dua contoh ini, saudara-saudara, yang berkaitan dengan api, saudara-saudara, ini tanda juga yang muncul dalam peristiwa Pentakosta. Kemudian, saudara-saudara, ini poin yang kedua. Apa makna pencurahan Roh Kudus bagi kita sebagai orang percaya? Memberikan tugas yang baru. Memberikan tugas yang baru. Kalau muncul api di semak belukar di dalam Keluaran pasal 3, Tuhan memanggil Musa dan mengutus Musa. Muncul api yang dibawa oleh serafim. Yesaya menjadi cakap berbicara, lalu kemudian siap untuk diutus. Dalam peristiwa Pentakosta muncul api, saudara-saudara. Murid-murid yang berkumpul di Yerusalem yang mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka menangkap tugas yang dari Tuhan itu, dan mereka menjadi pelayan Tuhan. Dan sejarah membuktikan, saudara-saudara, setiap mereka yang hadir, mereka pergi dimanapun, Injil diberitakan, kabar baik disuarakan, dan gereja mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Meskipun aniaya, meskipun penderitaan ada di depan mereka, tapi karena tugas yang diberikan oleh Tuhan ini, ada garansi penyertaan Tuhan, maka murid-murid termasuk Petrus berkhotbah, ribuan orang bertobat. Thomas yang peragu tadi, sejarah juga mencatat dia pergi ke India dan dia juga berhasil melakukan pelayanan di India. Saudara-saudara, murid-murid yang lain, bahkan siapa yang mendirikan gereja di Roma, tidak ada yang bisa membuktikan. Siapa yang merintis gereja di Roma? Tapi diduga kuat ada orang Roma yang hadir dalam peristiwa Pentakosta. Dimungkinkan mereka yang mengalami pencurahan Roh Kudus mendapat tugas yang baru dalam momen Pentakosta itu. Mereka kembali lalu kemudian merintis gereja di Roma. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi saya dan saudara-saudara sekalian,
peristiwa Pentakosta harus dimaknai dengan apa? Ada tugas baru yang diberikan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ada tugas baru yang diberikan bagi kita. Untuk apa? Untuk melakukan tugas pengabaran Injil. Untuk melakukan tugas sampaikan berita baik kepada dunia ini. Dan ingat, ada garansi penyertaan, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan bagi kita. Ini harus dicatat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan sebagai tanda di mana Musa dipanggil untuk melayani. Melalui peristiwa Pentakosta, kehadiran Roh Kudus mengikat orang percaya untuk diutus ke dalam dunia ini. Yang terakhir, saudara-saudara, ada tanda di ayat yang keempat. Yang terakhir, saudara-saudara, ada tanda di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Ini tanda yang muncul. Seperti yang diberitakan, yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini adalah tanda yang muncul di ayat 4, yaitu mereka cakap berbahasa-bahasa lain. Jadi menggunakan bahasa-bahasa lain. Kemampuan para murid untuk berbicara dalam bahasa lain. Jadi saudara-saudara, di ayat yang pertama juga dikatakan di situ, orang percaya berkumpul di satu tempat. Lalu kemudian orang-orang percaya yang berkumpul di satu tempat itu dari mana saja? Kita bisa lihat di ayat bagian bawah. Ada tadi dikatakan dari Roma, dari Arab, bahkan dari Arab ada, dari Pamfilia, dari Frigia, saudara-saudara, dari Mesopotamia, ada dari berbagai daerah. Saudara, mereka kumpul di Yerusalem. Mereka berkumpul di Yerusalem. Orang-orang percaya bersatu, saudara-saudara. Ketika mereka bersatu, bahasa mereka disatukan oleh Tuhan. Bagaimana kita tahu? Orang-orang yang ada di situ heran kalau baca ayat selanjutnya kan, jangan-jangan mereka mabuk. Mereka kok bisa bukankah mereka orang Pamfilia? Bukankah mereka orang Mesopotamia? Kok mereka bisa menggunakan bahasa kita? Jangan-jangan mereka mabuk. Lalu kemudian Petrus bangkit. Mereka tidak sedang mabuk, tapi Tuhan bekerja. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang saya sebut dengan mempersatukan orang percaya. Mempersatukan orang percaya. Jadi makna pencurahan Roh Kudus adalah adanya kesatuan saya dan saudara sebagai orang percaya, kita disatukan. Beda sekali kalau saudara perhatikan peristiwa yang di dalam Kejadian pasal 11 itu. Kejadian pasal 11 itu berbicara tentang Menara Babel. Dalam Kejadian pasal 11, apa yang terjadi dalam Menara Babel? Orang-orang berkumpul dari berbagai tempat, berkumpul untuk melawan Tuhan, untuk menyombongkan diri, menunjukkan kemampuan mereka. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengacaubalaukan bahasa mereka. Mereka datang dari berbagai tempat, berkumpul di satu tempat, bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk melawan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengacaubalaukan bahasa mereka. Karena kacau balau bahasanya, mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Dalam peristiwa Pentakosta, orang dari berbagai tempat berkumpul, bahasa mereka disatukan. Bahasa yang dimengerti loh Bapak Ibu Saudara, bukan bahasa yang tidak dimengerti. Karena dimengerti maka orang-orang yang ada di situ loh, mereka ini bukannya orang ini kok mereka bisa menggunakan bahasa kita, berarti bisa dimengerti saudara. Bukan bahasa yang tidak bisa dimengerti. Kebanyakan bahasa yang kita dengar adalah yang ditafsirkan di dalam ayat 4 ini adalah bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti. Saya yakin juga Bapak Ibu saudara-saudara di rumah juga tidak mengerti bahasa-bahasa yang digunakan sekarang ini kan. Tapi dalam Kisah Para Rasul memberitahu kepada kita, orang-orang berkumpul di satu tempat, bahasa mereka disatukan. Bahasa mereka itu dimengerti oleh orang sekitar situ. Dimengerti. Jadi poinnya apa? Makna pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya, kita dipersatukan. Amin Bapak Ibu. Kita dipersatukan. Roh Kudus dalam hati kita menjadi pemersatu.
Bank Pasaribu, Kosaka dari China, Bank Pasaribu dari Batak, Grace dari mana? Grace dari Binjai, dari apa? Karo, Rizky dari Bekasi, Tasya dari Ambon. Bapak Ibu dan Saudara, kita dari berbagai tempat. Ketika kita berkumpul di satu tempat dengan alasan percaya kepada Yesus, Roh Kudus yang ada pada kita menyatukan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Roh Kudus itu menyatukan kita. Ini poinnya sebenarnya. Ini poinnya. Kalau kita berkumpul dan kita tidak memuliakan Tuhan, hidup kita kacau, saudara-saudara. Tidak ada Roh Kudus di situ. Tidak ada Roh Kudus. Suatu perkumpulan apapun itu, mau perkumpulan Parsawatau, mau arisan-arisan yang lain, saudara-saudara, perkumpulan gereja, kalau mereka berkumpul tidak disatukan oleh Roh Kudus, maka gereja atau perkumpulan itu tidak jadi berkat. Tidak jadi berkat. Saudara-saudara, ini makna yang penting sekali. Kita berkumpul dari berbagai tempat, latar belakang, suku, saudara-saudara, berbagai negara. Kita berkumpul, Tuhan mempersatukan kita, dan Roh Kudus yang ada dalam hati kita menjadi pemersatu, bukan pemecah belah, bukan pemecah belah. Ini yang harus dimengerti oleh kita sebagai orang percaya hari ini. Maju terus dalam kehidupan kekristenan. Makna Pentakosta bagi kita, yang pertama, memberikan kehidupan yang baru. Gereja ada pada peristiwa Pentakosta, ada kehidupan baru di sana. Makna Pentakosta yang kedua, kita mendapat tugas yang baru. Kita mendapat tugas yang baru. Tugas apa itu? Melakukan pelayanan, tugas mewartakan Injil. Dan sejarah mencatat, murid-murid yang mengalami Pentakosta dipakai Tuhan luar biasa. Dan yang terakhir, kita berkumpul dari berbagai daerah. Kita ada di sini. Tujuannya apa? Kita dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Amin. Kita dipersatukan dalam kasih Tuhan. Saling sepenanggungan, saling menolong satu dengan yang lain, karena ada Roh Kudus yang menjadi pemersatu. Roh Kudus tidak pernah memecah belah kita, tapi Roh Kudus menyatukan kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.